Hadi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehat dan afiat, sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di majlis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana majlis-majlis seperti ini merupakan wadah bagi orang-orang untuk mengenal sebuah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis seperti ini merupakan kendaraan bagi orang-orang untuk mengenal para pewaris Nabi Muhammad, untuk mengenal para sahabat, mengenal para tabi'in. Majlis-majlis seperti ini merupakan wadah bagi orang-orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang hadir pada saat ini, tujuan kita untuk mengambil daripada warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad tidak mewarisi harta, tahta, pangkat, jabatan, tetapi Nabi Muhammad mewarisi ilmu, amal, khauf, zuhud, taqwa, qanaah, khasyah. Inilah warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita duduk pada saat ini mengambil daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil daripada peninggalan yang berharganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita telah mengambil daripada warisannya Nabi Muhammad, apakah ada warisan yang lebih istimewa daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada warisan yang lebih berharga, yang lebih mulia daripada peninggalan yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena warisan-warisan yang kalian dapatkan dari kakek nenek moyang kalian, orang-orang tua kalian, warisan-warisan rumah, warisan harta, warisan pangkat, warisan jabatan, warisan-warisan dunia, itu semua hanya akan membuatmu sengsara dunia akhirat, sengsara celaka dunia akhirat, menjerumuskanmu ke dalam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Maka tetapi warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah amal, ini adalah ilmu, ini adalah cahaya di dalam kegelapan, ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Ini amalan. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat mata bagi orang-orang yang buta, ibarat mulut bagi orang-orang yang bisu, ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli, sehingga tidak ada warisan peninggalan yang lebih mulia, yang lebih membahagiakanmu dunia akhirat, mensejahterakanmu dunia akhirat, menyenangkanmu dunia akhirat, membuatmu beruntung bahagia dunia akhirat selain daripada warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan kita, Allah pilih kita sebagai hamba-hamba bisa duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan terhadap seorang hamba, Allah pilih hambanya. Bagaimana cara Allah pilih hambanya? Yufaqihuhu fid din, dituntun kakinya untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik, melangkahkan kaki ke masjid-masjid, ke musola, ke pondok-pondok pesantren, ke majlis-majlis, ke pengajian-pengajian. Untuk apa? Untuk mengkaji, memperdalam, mempelajari ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan kedudukan yang main-main, ini pilihan Allah, ini anugerah Allah yang andai kata seumur hidup kita gunakan untuk bersyukur atas nikmat ini, maka demi Allah tidak akan pernah cukup saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah pilih kita sebagai orang-orang yang menuntut warisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati bila mana masih ada orang yang susah untuk hadir majlis, berat untuk hadir majlis, berat untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik. Kenapa? Karena bukan dia yang tidak ingin menghadiri majlis, tapi Allah yang tidak ingin dia ada di majlis. Bukan dia yang tidak ingin hadir ke pengajian, tapi Allah yang tidak ingin dia ada di pengajian. Bukan dia yang berat melangkahkan kaki, tetapi Allah yang tidak ingin dia mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka di majlis ini kita bersihkan hati kita lawan nafsu kita. Imam Busiri dalam qasidah Burdah yang beliau mengatakan, wa nafsu katifli tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa intaftimhu yanfatimi. Imam Busiri mengatakan nafsu itu bagaikan anak kecil. Kenapa Imam Busiri mengatakan mengibaratkan nafsu bagaikan anak kecil? Wa nafsu katifli tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa intaftimhu yanfatimi. Anak kecil bila mana dimanja, dibiarkan saja, maka itu anak kecil tersebut akan terus menyusui sampai besar.
Nah, anak kecil dituruti keinginannya, dituruti kemauannya, maka anak kecil tersebut akan menyusui sampai besar. Begitu juga hawa nafsu. Nafsu kita turuti hawa nafsu, kita biarkan hawa nafsu kita. Nafsu kita ingin menginjakkan kaki ke tempat-tempat yang haram, kita turuti. Nafsu kita ingin kita berkata kasar, kita turuti. Nafsu kita ingin kita mencaci menghina orang, kita turuti. Nafsu kita ingin mencuri, kita turuti. Nafsu kita ingin bermaksiat, kita turuti. Nafsu kita ingin jauh dari Allah, kita turuti. Kita turuti hawa nafsu kita. Maka nafsu itu ibaratkan anak kecil. Maka pelajaran yang kita ambil dari sini, wa in taftimhu yanfatimi. Bila mana anak kecil diberhentikan dari menyusuinya, maka anak kecil tersebut akan berhenti. Begitu juga dengan nafsu, kita lawan nafsu kita cegah nafsu kita. Nafsu kita ingin melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang haram, kita melangkahkan kaki ke majlis-majlis. Nafsu kita ingin bermaksiat, kita bertobat kepada Allah. Nafsu kita ingin membuat kita jauh dari Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di majlis ini kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dengki, hasud, iri, sombong, takabur. Kita bersihkan hati-hati kita di majlis-majlis seperti pada saat ini, karena kita tidak lama hidup di dunia. Kita manfaatkan waktu hidup di dunia ini, karena dunia sa'ah, dunia itu hanya sebentar, dunia itu hanya sekejap. Bagaimana ingat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ketika Allah menjelaskan, menceritakan secara rinci bagaimana penciptaan janin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani, dan kami simpan di tempat yang kokoh, di tempat yang rapat, di tempat yang aman, yaitu di dalam janin, yaitu di dalam rahim. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami menjadikan air mani itu sebagai sesuatu yang melekat. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Kemudian kami menjadikan sesuatu yang melekat itu segumpal daging. Fa khalaqna mudghata 'idhaman. Kemudian kami menjadikan segumpal daging tersebut menjadi tulang. Fakasawna idhaman lahman. Kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami menciptakan dengan rupa yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah sebaik-baik pencipta. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan dengan rinci bagaimana penciptaan janin. Setelah Allah menceritakan dengan rinci bagaimana penciptaan janin, apa Allah bilang, "Summa innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian kamu semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kita bahwasanya dunia sa'ah, dunia itu hanya sekejap, dunia itu hanya sebentar. Maka dikatakan ikhtalima khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehataka qabla sagamik. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang masa waktu sakitmu. Haram syababika qabla haramik. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Ginaka qabla faqrik. Manfaatkan masa kayamu sebelum datangnya masa fakirmu. Faragika qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Hayataka qabla mautik. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datangnya kematianmu. Artinya manfaatkan sehatmu, hadir majlis, hadir ke pengajian, hadir ke tempat-tempat yang baik. Manfaatkan kekayaanmu, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, beri santunan anak-anak yatim piatu, beri pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, beri pakaian kepada orang-orang yang telanjang, beri apapun yang kita bisa berikan kepada fakir-fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah. Kita gunakan hidup kita untuk berjalan istiqamah jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Karena kita di dunia, kita tidak hidup lama, kita tidak akan menetap selamanya ini di dunia. Habib Abdullah bin Utsaimin Tahir mengatakan dalam qasidahnya, dunia kamahilil magar wa inna mahilil mamar. Duniamu itu bukan tempat untuk tinggal, bukan tempat untuk
bukan tempat untuk selamanya kau tinggal dunia, wa innama hilal mamar, tetapi dunia itu hanyalah tempat singgah sementara, tempat kita mengambil bekal kita untuk di akhirat. Ibaratnya dunia adalah rest area kita dan tujuan kita adalah di akhirat. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya kesulitan Allah mudahkan kesulitannya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi waj'alna wa hababalana fi darikal firdausi atiya bi maudi fadlan wa ihsana bi rahmatika arhamar rahimin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.